Minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di Senpai Channel. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penghitungan PP pasal 21 dan kali ini kita akan membahas mengenai PP pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Ya, ini bukan siapa-siapa ya, bukan pegawai maksudnya. Kita kembali ke konsep awal mengenai PP pasal 21 kita. Bukan pegawai, berarti pada ya nomor 3 ini. Untuk penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai, kita akan melihatnya apakah penghasilan itu bersifat berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini ada dua ya. Berkesinambungan yang nggak ada keterangannya, dan nanti keterangannya itu apa, ya kita akan bahas pada slide berikutnya. Kemudian berkesinambungan X pasal 13 ayat 1. Nah, ini juga apa kita akan bahas di slide berikutnya. Untuk yang berkesinambungan ya saja ini 50% dikali penghasilan bruto, kemudian dikurangi PTKP. Ini ke sini ya. Ya. Untuk berkesinambungan X pasal 13 ayat 1 ini 50% kali bruto, kemudian kumulatif, secara kumulatif. Untuk yang tidak berkesinambungan, ini 50% kali bruto saja. Tentu habis ini, apa? Ya dikali tarif lah. Dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang termasuk bukan pegawai itu siapa? Yaitu yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, dokter, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kemudian, pemain musik dan seniman lainnya, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Kemudian pengarang, peneliti, penerjemah. Selanjutnya adalah pemberi jasa segala bidang, termasuk teknik komputer, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, sosial, kepanitiaan. Selanjutnya adalah agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesan atau perantara, petugas penjajah barang dagang, dinas luar asuransi, distributor MLM atau direct selling, atau kegiatan jenis lainnya. Ini adalah yang termasuk bukan pegawai. Tentu di luar yang terlist di sini juga bisa jadi ada juga yang bukan pegawai, cuman yang menerima penghasilan dari pemberi kerja. Ini hanya yang disebutkan dalam Per 16 2016. Ya, atas apa yang diberikan oleh pemberi kerja kepada bukan pegawai, yaitu imbalan yang bersifat berkesinambungan. Juga imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan. Serta imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan pegawai dan atau melakukan penyerahan material atau barang jasa. Jadi jasa misalnya ya, jasa telekomunikasi. Itu bisa jadi yang diberikan adalah jasanya dan juga material atau barang-barangnya. Misalnya jasa telekomunikasi untuk pemasangan router. Bisa jadi dia selain masang router, dia juga menjual routernya itu juga. Ya, dalam hal misalnya bisa di-split ya, berarti perlakuannya berbeda antara barang dan juga atas jasanya, jasa pemasangannya. Tapi kalau misalnya nggak bisa di-split, ya berarti jadi kesatuan. Nah, yang menjadi catatan di sini dari ketiga adalah berkesinambungan. Berkesinambungan itu apa? Sambung menyambung menjadi satu. Itu kan itulah Indonesia. Nah, imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali. Nah, ini kata kuncinya. Lebih dari satu kali
dalam 1 tahun kalender, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. So, kalau diberikannya hanya 1 kali dalam 1 tahun kalender, maka itu tidak berkesinambungan. Tapi kalau lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender, itulah yang dimaksud dengan berkesinambungan. Kembali ke konsep awal ya, yakni mengenai BPH Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Nah, ini kita bahas lebih mendalam lagi. Bahwa yang pertama, ini adalah yang bersifat berkesinambungan. Bersifat berkesinambungan saja. Maksudnya berkesinambungan itu adalah yang diterima lebih dari 1 kali. Dan di sini ada keterangannya. Maksud dari berkesinambungan yang bagian pertama ini adalah yang sesuai dengan pasal 13 ayat 1, yaitu penerima penghasilan bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan mempunyai NPWP ini dan hanya memperoleh penghasilan dan hubungan kerja dengan satu pemotong PP Pasal 21 saja. Jadi hanya dari satu pemberi kerja saja, tidak memperoleh penghasilan yang lainnya. Gitu. Berkesinambungan yang satu itu ya, yang nomor 1 itu kalau misalnya dia yang menerima itu bukan pegawai, kemudian dia punya NPWP serta dia hanya mendapatkan penghasilan itu dari satu pemberi kerja saja. Dia hanya bekerja pada satu pemberi kerja saja, meskipun statusnya bukan pegawai. Nah, atas hal tersebut, ya kan, maka cara penghitungannya adalah 50% dikali bruto, 50% dikali penghasilan brutonya, baru kemudian dikurangi PTKP sebulan, ya, PTKP sebulan dulu. Setelah itu dihitung secara kumulatif, artinya misalnya dia menerimanya ya lebih dari 1 kali kan, yang namanya kesinambungan itu, maka diakumulasi itu ditambah lagi. Baru nanti dikalikan pasal 17 Undang-Undang PPH berdasarkan levelingnya tadi. Ini ada di level 1, 5%, 15%, dan seterusnya. Nah, itulah gunanya kumulatif di sini. Kemudian yang kedua, ini juga berkesinambungan. Sama, berkesinambungan. Namun, selain pasal 13 ayat 1. Selain pasal 13 ayat 1 itu apa berarti? Berarti dia bisa jadi dia nggak punya NPWP, atau bisa jadi dia meskipun dia berkesinambungan lebih dari 1 kali, tapi dia juga mendapatkan orderan dari pemberi kerja yang lain, dari perusahaan yang lain. Ya. Jadi perusahaan yang memberikan pekerjaan itu bukan satu-satunya sebagai sumber penghasilan. Maka atas yang berkesinambungan ini ya, ini 50% dikali bruto tanpa dikurangi PTKP. Tanpa dikurangi PTKP. Kemudian dihitung secara kumulatif. Secara kumulatif. Artinya dia bisa menerima setahun itu 3 kali, atau 2 kali, atau 5 kali, dan seterusnya. Dan itu dihitung secara kumulatif. Baru dikali tarif pasal 17. Sesuai dengan leveling tadi. Ya. Yang ketiga adalah yang tidak berkesinambungan. Berarti yang hanya 1 kali saja. Kalau yang 1 kali saja, maka 50% kali penghasilan bruto dikali tarif. Ya. Ini juga sama kali tarif juga. Ini juga sama kali tarif. Nah, jadi yang berkesinambungan selain pasal 13 ayat 1 per 16 2016 dan juga yang tidak berkesinambungan itu caranya sama. Ya, caranya sama. 50% dikali penghasilan bruto baru dikali tarif. Dan ini kalau yang nggak berkesinambungan kan nggak mungkin kumulatif ya, karena dia hanya sekali saja menerimanya. Tapi kalau yang berkesinambungan ya tentu kumulatif. Tapi persamaannya adalah tanpa adanya PTKP di sini. Tanpa adanya PTKP.
Kita langsung ke aplikasi atau contoh untuk penghitungan PPh saldo 1 bukan pegawai. Dan di sini adalah atas penghasilan yang diterima oleh dokter dan bukan pegawai. Sebagaimana disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa kalau misalnya yang menerima itu adalah dokter, maka yang dihitung sebagai penghasilan bruto adalah yang dibayarkan oleh pasien sebelum pembagian bagi hasil antara dokter dan juga rumah sakit atau klinik. Itu ya. Nah, di sini contohnya adalah Dr. Ahmad Abadi, SPD, spesialis penyakit dalam, NBP sekian-sekian, ini NBP-nya asalnya. Merupakan dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Sehat Waras dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan akan dipotong 20% oleh rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit. Dan sisanya 80% maka akan diberikan kepada Dr. Ahmad Abadi dan diberikannya setiap akhir bulan. Selain praktek di rumah sakit tersebut, ya kan, Dr. Ahmad Abadi juga membuka praktek di rumah pribadinya. Jadi ini sifatnya berkesinambungan, namun rumah sakit sehat waras itu bukan satu-satunya sumber penghasilan dari Dr. Ahmad Abadi. Nah, jasa dokter yang dibayarkan pasien kepada Rumah Sakit Sehat Waras selama 2016 adalah sebagai berikut. Januari, Februari hingga Desember. Rincinya adalah seperti ini. Dengan total sebesar Rp616.500.000. Ini adalah yang dibayar oleh pasien. Ya, yang dibayar oleh pasien sebelum dibagi hasilkan. Bahwasanya tadi bagi hasilnya adalah rumah sakit dapat 20% dan Dr. Ahmad 80%. Hitunglah PPh saldo 1 yang dipotong oleh RS Sehat Waras tahun 2016. Ya, bahwa tadi 50% ya kali bruto ya tanpa dikurangi PTKP karena RS-nya itu bukan satu-satunya sumber penghasilan ya. Kemudian dikali diakumulasi ya, akumulasi dikali tarif. Akumulasi dulu ya, akumulasi ini ya. Sehingga bulan Januari contohnya ya. Ketika bulan Januari nih, jasanya tadi 47 juta rupiah. Kemudian DPP-nya 50%, 50% dikali bruto. Berarti 23.500.000. Sehingga akumulasinya masih sama ya, 23.500.000 ya. Kali tarif pasal 17, 5%. Sehingga PPh 1-nya Januari adalah Rp1.175.000. Februari dengan cara yang sama, akumulasinya nambah. Jadi 48 juta. Ini 50%-nya. Maret juga sama. Dia menerima segini. Kemudian Maret ini displit menjadi 2. Kenapa? Karena dia ada di 2 lapisan. Lapisan yang pertama adalah 5%, lapisan yang kedua adalah 15%. Karena dilihat dari akumulasinya sini ya. Tadi kan di sini di bulan Februari kan dia 48 juta kan akumulasinya kan. Maka bulan Maret ya 0 sampai 50 juta itu kan 5%. Nah, ini selisihnya 2 juta saja. Kali 5% sama 100.000. Kemudian sisanya yang diterima pada bulan Maret, kemudian dikali 50%, baru dikali 15%. 15%. Ya, dikali 25 juta. Sama dengan 3.750.000. Nah, tarif 5% ini kan sampai kemudian akumulasinya menjadi 250 juta rupiah. Nah, ini di bulan Oktober, ini juga di-split lagi. Bahwasanya dia ada di lapisan ketiga, 25%, yaitu 250
di atas 250 juta hingga 500 juta, maka dia 25%. Nah, ya. Jadi langsung dikali yang pertama dikali 15% dulu, kemudian yang hingga 250 juta, yang kemudian yang kedua dikali 25%. Sisanya bulan November Desember dikali 25%. Karena penghitungannya tadi ya, penghitungannya tadi dilihat dari sini ya, nih. Untuk DPP-nya, untuk DPP pasal 21-nya. Nah, ini adalah PP pasal 21 yang terutang bagi Dr. Ahmad Abadi tadi. Berapa yang diterima oleh Dr. Ahmad Abadi? Nah, tentu itu hal yang lain. Karena tadi adalah 20% untuk rumah sakit, 80% untuk Dr. Ahmad, maka 616, 500 itu adalah dikali 20%. Sama dengan, sebentar, 616 di 500 dikali 20%. 123. Ini 123 300. Ya. Sedangkan untuk Dr. Ahmad Abadi kali 80% berarti 493 200.000. Ya, 200.000 ya. Ini setahun ya. Setelah itu dikurangi berapa PPh pasal 21 yang dipotong oleh rumah sakit sehat apa tadi ya? Sehat waras sehat tadi itu sebesar 47 juta. 47 juta 62 ya 062 500. Maka yang take home pay yang diterima oleh Dr. Ahmad itu sebesar 446 juta 137.500 dalam 1 tahun. Jadi dihitung dulu ya ini ya. Basicnya adalah bruto yang dibayarkan oleh pasien sebelum ada pembagian hasil. Sebelum ada pembagian hasil. Jadi itulah PP pasal 21-nya. Kenapa itu diperhitungkan? Karena 50% ini adalah perkiraan penghasilan neto yang diterima oleh dokter. Perkiraan penghasilan neto yang diterima oleh Dr. Ahmad Abadi itu sendiri. Nah, ya memang ada pendapat yang lain ya, ada pendapat yang lain dari mungkin pakar yang lain penghitungannya tidak seperti itu. Tapi untuk pembelajaran kita pakai cara yang seperti ini dulu supaya bisa lebih dipahami konsepnya dulu.